Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melakukan praktikum tentang subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting juga bisa merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Ya, kelas IP A, B, C yang sudah diatur itu. Dengan subnetting, kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kemudian subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas IP address, standar hanya 3 network ID yang tersedia, 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Oke, langsung saja masuk ke praktikum. Hal yang pertama dilakukan pada praktikum adalah pemasangan kabel atau penyusunan topologi seperti yang ada dalam modul atau lab sheet. Oke, untuk praktikum kali ini adalah subnetting. Ya, pada praktikum ini kita akan membangun topologi sesuai lab sheet, yang dimana pada lab sheet itu terdiri dari 8 switch. Jadi kita membutuhkan lumayan banyak kabel LAN dan ada 8 switch. Jadi kita akan menghubungkan semuanya. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, tadi itu merupakan pemasangan kabel sesuai dengan topologi yang ada lab sheet ataupun modul subnetting. Jadi selanjutnya kita akan melakukan praktikum subnetting melalui screen record. Oke, setelah selesai memasang kabel seperti topologi, kita langsung saja menyeting IP. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum untuk subnetting /24. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah pergi ke pojok sebelah kanan bawah, cari logo komputer atau monitor, klik kanan, pilih Open Network and Sharing Center, lalu langsung saja cek adapter setting, klik kanan Local Area Connection 2, pilih Properties, dan pilih Internet Protocol versi 4 TCP/IPv4. Klik 2 kali itu. Nah, setelah muncul tab baru, pilih Use the following IP address. Di sini saya akan menentukan IP 192.168.1.31 dengan subnet mask 255.255.0 yang berarti /24. Setelah itu di save IP-nya dengan klik OK, setelah menyeting IP, kita bisa langsung saja buka CMD. Setelah itu kita akan mentes IP. IP yang pertama kita tes adalah IP diri kita sendiri dulu, IP 192.168.1.31. Oke, ternyata sukses, balasannya reply. Langsung saja kita tes IP selanjutnya adalah IP 192.168.1.1 dan IP lainnya. Ini adalah pengetesan IP. Dan IP terakhir adalah kita ping ke IP 192.168.1.51. Oke, setelah kita melakukan praktikum subnetting /24, langsung saja kita praktikum subnetting /25. Hal yang seperti biasa, kita ubah IP addressnya terlebih dahulu. Tidak mengubah IP address, tapi lebih mengubah subnet mask untuk subnetting itu. Nah, di sini adalah perbedaan subnetting /25, di mana 0 itu diganti dengan 128. Kita oke, kita simpan dulu IP-nya, buka CMD. Langsung kita ping satu lagi seperti tadi. Yang pertama kita adalah ping IP diri kita sendiri dulu. Kita cek semua IP-nya apakah sudah benar, apakah sudah bisa terhubung. Oke, bisa dilihat pada saat kita melakukan ping IP 192.168.1.31, jawaban yang diberikan adalah general failure. Hal itu disebabkan karena IP ini sudah masuk segmen 2. IP /25 ini membagikan sebuah jaringan menjadi 2 segmen pertama dan segmen kedua. Nah, segmen pertama itu mempunyai range dari titik 1 sampai titik 127. Sedangkan segmen kedua itu dia mempunyai segmen IP dari titik 129 sampai titik 254.
Nah, jadi bisa diketahui kenapa ini failure karena titik 131 ini dia merupakan segmen 2. Sedangkan PC yang saya gunakan adalah PCB, dia mempunyai IP 192.168.1.31. Dia berada di segmen pertama. Jadi sudah menjadi jaringan yang terpisah, menyebabkan tidak bisa terhubung kecuali melakukan proses routing. Seharusnya ping di atas 131 ini semuanya akan general firewall karena dia sudah berbeda segmen. Bisa dilihat hasilnya semuanya general firewall. Oke, itu adalah IP/25 PC/25. Langsung saja kita ke /26. Oke, langsung kita mengubah subnet masknya menjadi /26, di mana subnet mask 26 adalah 192. Jadi subnet mask dari /26 adalah 255, 255, 255, 192. Berbeda dengan subnet mask /25 yang belakangnya adalah 128. Oke, langsung saja kita simpan. Oke, sekarang langsung saja kita tes IP. Pertama yang kita cek adalah IP diri kita sendiri dulu. Oke, hasilnya sukses. Kita akan cek IP lain ya. Di sini pada IP/26 IP PCB tidak bisa terhubung pada IP 192.168.1.65 dikarenakan pada /26 ini membagi jaringan menjadi 4 jaringan atau 4 segmen, di mana IP range-nya itu dari titik 1 sampai 62 itu untuk segmen pertama, dan untuk segmen kedua titik 65 sampai titik 126, untuk segmen ketiga titik 129 sampai 190, dan untuk segmen keempat, segmen terakhir titik 193 sampai 254. Jadi sudah diketahui kenapa ini channel firewall karena titik 65 masuk ke dalam IP range segmen kedua. Jadi karena kita merupakan titik 31 menyebabkan IP tidak bisa terhubung atau menyebabkan komputer PCB ini tidak bisa terhubung dengan PC yang memiliki IP 192.168.1.65. Dan IP di atas dari 1.65 ini akan gagal dihubungi oleh PCB. Bisa dilihat sampai ping 192.168.1.51 dia masih mendapatkan bahasan general firewall. Oke, saya rasa ini untuk /26. Lanjut saja kita ke /27. Oke, langsung saja kita ubah, kita masukkan IP untuk /27 di mana IP-nya sama seperti sebelumnya 192.168.1.31, dan subnet masknya kita ubah /27 yaitu 255 255 255 titik 224. Di sini terjadi IP address subnet mask invalid. Ini terjadi karena 1.31 itu merupakan broadcast address dari segmen pertama dalam IP/27, jadi tidak bisa digunakan. Maka di sini saya akan mengubah IP ini menjadi dari 1.31 menjadi titik 30. Setelah itu simpan, bisa kan tidak ada peringatan lagi. Setelah disimpan, oke, langsung saja kita cek ping. Pertama kita cek ping kita sendiri dulu dari 31 menjadi 30 karena sudah kita ubah, dan balasannya reply. Subnetting /27 ini membagi IP menjadi 8 subnet atau menjadi 8 jaringan. Di sini 1.65 failure karena IP-nya sudah melewati batas jaringan, di mana kita menggunakan titik 30 di segmen pertama, sedangkan titik 65 merupakan subnetting atau segmen ketiga dari IP/27. Jadi di atas IP titik 33 otomatis dari ping dari PCB ini tidak akan bisa memping ke PC lainnya karena sudah berbeda jaringan. Seharusnya semua di atas itu akan gagal. Bisa dilihat bahwa respon dari ping ini adalah general firewall semua. Oke, setelah mengetahui itu langsung saja kita ke subnetting terakhir yaitu /28. Oke, langsung saja kita masuk ke /28. Kita ubah subnet mask dari 224 menjadi 240. Itu adalah subnet mask untuk /28. Kita save. Oke, langsung saja kita tes ping ke IP diri sendiri pertama. Oke, ping ke diri sendiri jawaban berhasil reply.
kita ping ke 1.1. Nah, 1.1 general firewall karena dia sudah berbeda segmen. IP/28 ini membagi sebuah jaringan menjadi 16 subnet atau menjadi 16 segmen, di mana range-nya segmen pertama titik 1 sampai 14, sedangkan segmen kedua titik 17 sampai titik 30, dan seterusnya setiap satu segmen 14 host. Jadi tinggal tambah 14 saja. Jadi bisa kita lihat kenapa ini gagal, karena IP kita menggunakan IP 192.181.30, di mana dia merupakan IP subnet/28 di segmen kedua, sedangkan IP 192.181.1 ini adalah IP segmen pertama. IP 192.168.35 juga gagal dikarenakan ini sudah masuk ke segmen ketiga, dan IP di atasnya akan terus gagal ping karena sudah berbeda segmen. Oke, bisa dilihat semua IP sudah dites sampai IP terakhir, IP 192.168.1.251, dan hasilnya adalah general failure. Oke, saya rasa materi praktikum tentang subnetting sampai sini saja. Sekian dan terima kasih.